Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi amin amma ba'd. Qala sayyidina Imam Syekh Muhammad Yusuf Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani fi kitabih Al-Anwar Muhammadiyah min al-mawahib al-dunyah ila anqal wa fi hadis Shaddad bin Aus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu mustardu'an fi bani Sa'ad bin Bakar bainama ana nadata yawmin fi batni wadin ma atrabin li min as-sibyan id ana birahti salasatin ma'hum tastun min dhahabin muli'a sarjan fa'akhaduni min baini ashabi wa antalaka as-sibyan hiraban musri'ina ila hayy fa'amida aduhuma fa'ajja'ani ala ardi irja'an latifan ثم شق ما بين مرفق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه لم أجد ذلك مسا ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم عادها مكانها ثم قام ثاني فقال صاحبه تنحى ثم دخل يده في جوفي وأخرج قلبي وأنا أنظر إليه وصدعه ثم أخرج منه مجعة سوداء فرمى بها ثم قال بيده يمنة ويسرة كأنه يتناول شيئا فإذا بخاتم من يده من نور يحار الناظر دونه فختم بقلبي وامتلأ نورا وذلك نور النبوة والحكمة ثم عاده مكانه فوجدت برد ذلك الخاتم بقلبي دهرا ثم قال ثالث لسبي تنحى فأمر يده بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشك بإذن الله تعالى ثم أخذ بيدي فانحضني من مكاني إنهادا لطيفا ثم قال أول زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فرجحتهم ثم قال زن بمئة من أمته فرجحتهم ثم قال زن بألف فرجحتهم قال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم ثم دموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني ثم قالوا يا حبيب لم ترى إنك لن أو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك والمراد بالوزن في قوله زنه بعشرة إلى آخر الوزن الاعتباري فيكون المراد برجحان في الفضل. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan dalam malam hari ini setelah kita membasahi lisan kita memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Sibtud Durar karangan Sayyidul Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Syekh Habsyi yang besok diadakan haulnya di kota Solo. Mudah-mudahan kita walaupun gak hadir dengan keinginan dengan niat yang kuat untuk hadir, Allah gabungkan kita bersama orang yang hadir. Amin. Allahumma amin. Ikhwan yang dimulakan dan dirahmati Allah, kita masuk pada cerita tentang pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Shaddad bin Aus. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu bercerita kuntu mustardu'an fi bani Sa'ad ibn Abi Bakar. Waktu itu sewaktu aku disusui oleh wanita dari bani Sa'ad bin Bakar, itu Sayyidatul Halimah Sa'diyah. Fa bainama dzata yaumin fi batni wadin ma'atra bi min as-sibyan.
Sewaktu-waktu ketika aku sedang main bersama teman-temanku yang lain dari anak-anak di halaman kampung, ana birahti salasatin mahum tastun min dahabin mulia taljan. Tak tahu ada 3 sosok yang datang kepadaku dengan membawa satu wadah dari emas berisi salju. Kemudian mereka menggandeng aku, ya, mengambil aku di antara teman-temanku, yang lain pada lari pergi ke kampung. Kemudian Pak Amidah aduhum Pak Ajani anal ardi ijaan latifan. Satu di antara mereka merebahkan aku. Ya, aku direbahkan Rasulullah dengan penuh kelembutan. Sumasyaka baina mabrigi sadri ila muntaha anati. Kemudian yang satu yang merebahkan lagi itu membelek dadaku dari bawah sampai pusar. Dibelek. Ya. Kemudian wa ana anduru ilaihi lam ajid lidzalika massan. Ketika dia belek aku lihat, ya, enggak ada rasa sakit sih yang aku rasakan ataupun dia merasakan kesulitan, enggak gampang saya. Ini nyata, jadi belek ini nyata, bukan seperti yang dikatakan oleh orang lain bahwa kejadian pembelahan dada Nabi itu hanya sebuah isyarat, tapi memang benar nyata. Kelihatan oleh Nabi dibelek dada Nabi Muhammad dari bawah dagu sampai besar. Belek. Rasulullah melihat sendiri. Jadi bukan satu hal yang mustahil, satu hal yang tidak mungkin Rasulullah membelah dada Nabi Muhammad. Enggak, emang jelas itu nyata. Seperti dibelek aja begitu. Ya, belek bukan isyarat, bukan, tapi emang benar-benar dibelek. Kemudian tsumma akhraja asya batni tsumma ghassalah bidzalika salaj fa an ama ghassalah tsumma adaha makanaha. Kemudian ambil satu gumpalan diambil dari badanku, kemudian dicuci dengan salju itu benar-benar bersih. Ya, udah bersih, udah suci, dibersihin, kemudian dikembalikan lagi. Tsumma qamatani, bangun yang kedua. Kan 3 tuh, 3 sosok. Yang kedua bangun. Ya, dan tanah minggir. Summa adkhala yadahu fi jawfi wa akhraja qalbi wa ana anzur ilaihi wa sada'a. Kemudian yang kedua ini masukkan tangannya ke dalam dadaku, kemudian mengambil hatiku dan aku melihat. Ya, kemudian dia membersihkan wa sada'ahu ilahi wa sada'ahu. Kemudian akhraja minhu madja'an sauda, dari hati itu diambil satu bagian hitam dan dibuang. Sumagala biyadihi yamnatan wa yasratan kanu yatanawalu syai'an. Kemudian tangannya gerak ambil sesuatu kanan dan kiri seakan-akan mau ngambil sesuatu. Bidan bi khatimin yadihi nur yaharu nadiru yuduni. Kemudian ternyata di tangan itu ada cahaya, ada cincin yang berkilat cahayanya dan orang kalau melihat bakalan takjub. Wa khatama qalbi wa ta'ala nur. Kemudian hatiku itu di stempel atau ditutupi, kemudian hatiku dipenuh dengan cahaya. Nah, kata Rasulullah wa dzalika nurun nubuwati wal hikmah. Kata Rasulullah itu cahaya adalah cahaya kenabian dan hikmah. Tsumma adahu makanahu, kemudian dikembalikan kepada tempatnya. Wa wajadtu barda dzalikal khatam fi qalbi dahran. Sampai aku dapati rasa dingin pada dadaku itu tahunan, masih berasa dingin sekali, adem. Tumagala sari suli sahibi. Yang ketiga, sosok ketiga minggir tanah. Fa amara biyadahu baina mabrigi sadri ila muntaha anati fa ta'ama dzalika syaki bi idznillah ta'ala. Kemudian yang ketiga dari ujung sini ke bawah, dari ujung dagu sampai ke bawah, nyatu lagi. Ya, nyatu lagi. Suma akhadha biyadihi ban hadani min makani in hadan natifan. Kemudian tanganku diambil, dia disuruh bangun suruh duduk. Tumagal awal zinhu bi asyati min ummati. Kata yang ketiga ini ngomong sama yang pertama, coba ente bandingkan
keutamaan dia dengan 10 dari umatnya. Warajah, aku lebih menang, aku yang menang. Kemudian coba keutamaan dia dibandingkan dengan 10 dari 100 dari umatnya. Kemudian aku menang. Timbang dia dengan 1000 dari umatnya, aku menang. Kata yang lain bakalan biarkan. Sudah nggak usah dibanding-bandingkan. Pada wazat tumuhu bi ummati kulliha la rajah. Andaikan kau menimbang keutamaan dia dengan umatnya semuanya sampai akhir zaman, tetap dia lebih menang. Udah nggak usah ditimbang. Ya. Kemudian summa damuni ila sudurihim wa qabbalu ra'si wa ma baina ainai. Kemudian yang ketiga itu meluk aku. Kemudian aku dicium peningku dan dicium mataku, semoga lu ya habibi. Katakan ya wahai kekasih, lam tara innaka lam tadri in lam tura innaka law tadri ma yuradu bika minal khair la garrat ainak. Kau belum paham, kau belum dewasa. Kalau kau tahu, kalau kau sudah dewasa, kau akan paham apa yang terjadi sekarang. Kau akan bersenang, kau akan bahagia, kau akan senang. Kalau sudah bengong, ngerti apa-apa. Wal muradu bil wazni bi qawlihi jinnu bi asyati ila akhiri al waznu i'tibari. Jadi timbangan itu bukan timbangan seperti timbangan yang kita jelas ya, enggak, tapi i'tibar saja. Perbandingan. Fayakunu murad bi rujhan ar-rujhan fil fadl. Yang dimaksud dengan kemenangan, keunggulan adalah keuntungan di dalam keutamaan. Kemudian ya, waqad waqwa syaqu sadri syarif marwatan ukhra inda maji Jibril alaihi salam lahu bil wahyi fi ghari Hira. Nah, yang kedua kalinya pembelahan dada Nabi Muhammad terjadi ketika Jibril datang. Ya, wa maratan ukhra inda Isra, dan yang ketiga kalinya ketika Rasulullah Isra. Ya, ketika perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis Isra. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Beda ya. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu namanya Mi'raj. Jadi yang pertama ketika bersama Halimah, yang kedua ketika Jibril datang, yang ketiga ketika Isra. Warawa Abu Nuaim bidalaili asyaqqa aidan wa huwa ibnu Aishrin. Dan Imam Abu Nuaim dalam Dalailun Nubuwah, beliau meriwayatkan satu hadis tentang pembelahan dada Nabi Muhammad ketika Rasulullah juga umur 20 tahun. Jadi udah 4. Ya. Jadi ketika masih usia disusui oleh Halimah, yang kedua ketika di umur 20 tahun, yang ketiga ketika datang Jibril umur 40 tahun, yang keempat ketika Isra. Wal hikmatu fi syaqi sadri syarif fi halus sibah wa istikhrajil alaqata minhu. Ya, hikmah dari pembelahan dada Nabi Muhammad ketika masih kecil dan dikeluarkan di dalam hatinya satu gumpalan hitam, apa? Tadhiruhu an halatus sibah. Disucikan dari kondisi kekanak-kanakan. Tahu sendiri kan anak-anak suka main, canda, dorong orang, jorogin orang, bisa kan gitu. Itu Rasulullah dari Rasulullah dihilangkan. Hatta yattasifa bisin siba bi asafir rujuliyah. Sehingga ketika Rasulullah di masa kecilnya itu sifat kekanak-kanakannya hilang, yang ada hanya sifat kedewasaan. Itu hikmahnya. Walidzalika nasya'ala akmal ahwal minal ismah. Sehingga Rasulullah tumbuh, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tumbuh menjadi sosok yang sempurna. Menjadi orang yang paling sempurna kondisinya. Minal ismati sallallahu alaihi wasallam, dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hikmahnya. Ketika di waktu kecil. Kalau kata Habib Ali Habsyi, ma akhrajal amlaku min qalbihi ada bal zadahu tuhran ala tuhrin. Ya. Bukanlah malaikat ketika membelah dada Nabi Muhammad itu mengeluarkan kotoran, bukan, tapi sebenarnya zadahu tuhran ala tuhrin. Allah tambah kesucian di atas kesucian, tambah lagi kesuciannya. Ibarat giganya ditambah, ya, yang tadinya cuma 4 giga ditambah 1 tera. Wow, misalkan ibaratnya begitu. Udah kuat powernya, dikuatkan lagi powernya. Udah jadi
manusia saya tambah super saya. Ya. Kemudian wa qad khutima bi khatimin nubuwah baina katifai, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai tanda kenabian di antara dua pundaknya, tengah-tengah. Ya, jadi tengah-tengah, di bawahnya leher. Kemudian wa kana yanumu miskan. Nah, itu bau misik. Nyium bau misik. Ya. Kalau kita tompel namanya, bukan kota nubuwah. Bau juga kan. Yang Rasulullah khataman nubuwah bau misik, tercium aroma misik keluar dari khataman nubuwah itu. Wa innahu misla ziril hajrah. Gedenya itu seperti telur burung dara. Dzakarahul Bukhari, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala Nawawi al-hajalatu wahidatul hijal. Ya, hajalah itu adalah jamak wadah isim mufrad dari al-hijal. Wa ya baitun kal qubbatillah asrarun wa ura. Satu sarang ya, seperti kubah besar, laha azrar, punya tali-tali wa ura yang melingkar-lingkar gitu. Ya kayak sarang lah gitu. Hadza huwa shawab, ini yang benar. Wa qala ba'du al-murad bil hajalah at-ta'ilu ma'ruf wa zuha baitu. Ya, ini bilang yang dimaksud hajalah itu adalah burung. Ya, burung, dan misruha itu adalah telurnya. Ya, jadi maksudnya ada yang bilang burung darah. Jadi gedenya seperti itu. Berbulu halus, hitam, ya, itu sebagai tanda kenabian. Kalau ente ada di situ, itu bukan kenabian, itu tompel. Tahu nggak? Ya. Ada nggak? Aku nabi loh. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ghairi, dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma balagha sitta sinin kharajat bihi ummuhu. Dari sini Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai umur 6 tahun, Rasulullah keluar bersama ibundanya ila akhwali Bani Adi bin Najjar bin Madinah, pergi ke saudara-saudara emaknya dari Bani Najjar di kota Madinah. Tazuruhum wa ma'hum Aiman. Ya, datang ke sono buat silaturahmi, ziarah, dan bersama Nabi juga adalah Ummu Aiman. Ini budaknya bapaknya Nabi Muhammad yang diwariskan kepada Nabi Muhammad. Namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman barakatul Habasyiyah. Ya, Ummu Aiman barakatul Habasyiyah. Dalam riwayat beliau pernah minum kencingnya Nabi Muhammad SAW. Nama Ummu Aiman. Pada jalan bihi darat tabi'ah, faqamat bihi indahum syahran. Kemudian singgah di rumah ya tabi'ah, tabi'ah. Kemudian tinggal di dalamnya bersama mereka sebulan. Tinggal di situ. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yadhkuru umuran kanat bi muqamihi bidzalika. Ya. Rasulullah itu bercerita perkara-perkara yang sesuai dengan kedudukannya. Wadada ila dar, sambil lihat ke rumah ini. Ya, hauna najalat bi ummi. Ya, jadi Rasulullah itu waktu itu cerita di rumah itu. Rasul cerita ketika Rasulullah masuk ke rumah itu, ya, apa yang terjadi di sini. Rasul pernah cerita, wadada ila dar, melihat ke samping rumah. Rasul mengatakan, hauna najalat bi ummi. Nih, di sini dulu ibu saya datang nih. Ibu saya dulu di sini waktu Rasul datang ke Madinah. Rasul cerita, nih dulu ibu saya di sini nih, di rumah ini. Wa ahsantul qauma fi bi'ri Bani Adi bin Najjar. Kemudian aku datang, maksudnya minum ke aum fi bi'ri Bani Najjar, duduk, wa kana qaum minal yahud yakhtalifuna yanduruna ilai. Lagi duduk-duduk, ada orang Yahudi ngeliatin. Waktu duduk-duduk di pinggiran sumur Bani Najjar, ada orang Yahudi ngeliatin. Qalat Ummu Aiman bilang, "Fasami tu ahadahum yaqul," aku dengar ketika mereka ngomong, "Huwa nabiyyu hadil ummah," itu tuh nabi akhir zaman. Nabi ini kata orang Yahudi gitu tuh. Wa hadhihi darul hijrah, dan ini adalah tempat hijrahnya.
Itu waktu Rasul masih kecil, lagi main-main di semua di ya, dekat sumur lah. Itu Nabi umat ini, dan ini adalah otak dia akan hijrah nanti. Fawaitu dzalika kullahu bi kalamihim. Aku rekam omongan mereka itu, aku rekam dalam pikiranku. Tsumma raja'at bi ummuhu ila Makkah. Kemudian Rasulullah pulang bersama ibunya ke kota Mekah. Pada makanan bil Abwa Tufiyah. Ketika sampai di daerah Abwa, ibunda Nabi Muhammad Warawaz Zuhri an Asma binti Rahmin. Riwayatkan dari Zuhri dari Asma binti Rahmin an ummiha qalat syahidtu Aminata umman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi illatiha allati matat biha. Aku pernah datang menyaksikan ibunda Nabi Muhammad ketika sakit yang menjadikan beliau wafat. Wa Muhammadun gulamun yafa'un lahu khamsun sinin inda ra'siha. Dan Rasulullah itu anak masih berusia 5 tahun sedang berdiri di atas di pala ibundanya. Panadrat ila wajihi, kemudian melihat ke wajahnya Nabi Muhammad. Rasul jadi ibu lagi sakit berbaring, Rasulullah di pala melihat itu Rasul. Tsumma qala syi'ran wa qalat abyat syi'ran, kemudian mengucapkan beberapa syair. Kullu hayyin mayyitun, dia bilang setiap yang mati hidup pasti akan mati. Wa kullu jadidin bal, setiap yang baru pasti akan usang. Wa kullu katsirin yafna, semua yang banyak pasti akan habis. Wa ana mayyitun, dan aku akan menjadi mayit. Wa dzikri baq, tapi kenanganku akan terus ada. Wa qad taraktu khairan, aku telah meninggalkan sebuah kebaikan. Wa waladtu tuhran, dan melahirkan sosok yang suci. Tsumma mata. Ya, panjang syairnya, panjang syairnya. Fakunna nasma nuhal jinni 'alaiha, dan kita lagi itu dengar tangisan jin, rintihan jin atas meninggalnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad riya anna Aminah ta'amanat bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautiha. Dalam riwayat Sayyidatuna Aminah ibunda Nabi itu dihidupkan lagi oleh Rasulullah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Tabrani bi sanadin Aisyah, ini hadisnya riwayat Imam Tabrani dari sanad Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala al-hahuna katiban hazinan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu turun di daerah Hahun dalam keadaan katiban, sedih dan nangis. Faqama bihi masyaallah, kemudian Rasulullah duduk di situ dalam jangka waktu yang lama. Tumaraja Rasulullah, kemudian Rasulullah keluar gembira. Qala sa'altu Rabbi azza wa jalla, Rasul bilang, aku minta kepada Allah fa ahyali ummi, agar Allah menghidupkan ibuku, wa amanat bi, dan dia beriman kepadaku. Sumaraddaha, dan dikembalikan lagi. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Wa qadar ruya min hadisin Aisyah aidan ihya Abu Ayyub. Begitu juga riwayat dari Imam Tabrani dari Sayyidina Aisyah, dari paman dari Sayyidina Aisyah, bahwasanya Rasul juga pernah menghidupkan kedua orang tuanya hatta amanabi, sampai kedua-duanya beriman. Auradahu Suhaili wal Khatib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Suhaili dan Imam Khatib Al-Baghdadi. Ya. Itu. Wa qala Qurtubi fi tadhkiratih, Imam Qurtubi dalam kitab tadhkirahnya. Ya. Qala inna fadailahu sallallahu alaihi wasallam wa khasaisahu lam tazal tatawala wa tataba'a ila hini mautihi. Keutamaan Nabi Muhammad, kekhususan Nabi Muhammad terus berlanjut, akan terus berkesinambungan sampai wafatnya Nabi Muhammad. Fayakunu hadza mimma faddalahu Allah bihi wa akramahu, dan ini adalah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Qala wa laisa ihyahuma wa imanahuma mumtani'an aqlan. Dan bukan hal dan Rasulullah pernah menghidupkan ayah dan bundanya, dan kedua-duanya beriman kepada Nabi Muhammad, bukan satu hal yang nggak masuk akal. Bukan satu hal yang nggak masuk akal, bukan. Nabi Isa aja bisa menghidupin, masa Nabi Muhammad nggak bisa menghidupin. Kata Imam Al-Qurtubi, bukan satu hal yang nggak masuk akal. Wala syar'an, walaupun syariat bisa.
Ya, bukan. Jadi bukan satu hal yang tidak masuk akal ataupun satu hal yang tertolak oleh syariat. Tidak, masuk akal dan diterima oleh syariat. Ya, waqad warada fil kitabil aziz. Ya, dan telah diriwayatkan di dalam kitab al-aziz itu Al-Qur'an. Ihya'u qatil bani Israil wa akhbara bi qatilihi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang terbunuh di masa Nabi Musa itu jadi Bani Israel wa akhbara bi qatilihi dan diberitahukan siapa yang membunuhnya. Kan ada. Ya, dalam surat Al-Baqarah tuh dalam Al-Baqarah ada kan? Ya, Nabi Musa menghidupkan orang yang sudah mati, kemudian hidup diberitahu siapa yang membunuh. Bulan. Ada tuh di Al-Baqarah kan? Panjang udah, antum lihat aja di situ. Ya, wa kana Isa alaihissalam yuhyil mauta. Begitu juga Nabi Isa menghidupkan orang mati. Ya, wa kadzalika nabiyuna. Begitulah Rasulullah. Ahyallahu ala yadai jama'atan minal mauta. Allah menghidupkan dari wasilah tangan Nabi Muhammad orang-orang yang sudah mati. Wa idza thabata hada fama yabtan imanuhum ba'da ibadihi. Terus kalau ini udah benar-benar terjadi, ada dalam Al-Qur'an hadis terjadi, apa yang menjadi hal aneh kalau Rasulullah bisa menghidupkan kedua ayah bundanya dan beriman kepada Muhammad? Nah, satu hal yang enggak ya. Ya, wa yaqulu dzalika jaratan bi karamati wa fidrati. Itu semua adalah keutamaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi enggak enak. Ya, Al-Qur'an menceritakan Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Hidup dikasih tahu siapa yang membunuhnya. Nabi Isa juga menghidupkan orang yang mati. Masa Nabi Muhammad nggak bisa? Baik, jadi secara akal diterima, secara syariat juga diterima. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu anhu, inna jami'a abai Muhammad kanu muslimin. Nih, Imam Fakhruddin mengatakan semua orang tua Nabi Muhammad, ya garis nenek moyang Nabi Muhammad semua muslim semua. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan ayah bunda Nabi Muhammad itu masuk neraka, songong dia itu. Nyakitin hati Nabi Muhammad. Songong namanya. Nggak tahu apa-apa, membilang ayah bunda Nabi Muhammad di neraka. Allah kuat illa billah. Wa mimma yadu ala dzali qauluhu ya. Apa yang menunjukkan itu semua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam azal angkulu min aslabit tahirin ila arhamit tahirat. Aku ini berpindah dari tulang, dari suluk-suluk orang yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Wa qad qala Allah taala innamal musyrikuna najasun. Allah berfirman orang-orang musyrik itu najis. Wa wajaba an yakuna ahadun minal ajdadihi musyrikan. Maka dipastikan tidak ada dari kakek moyang Nabi Muhammad orang-orang yang musyrik. Walagat ahsan al-hafidh Syamsuddin bin Nasruddin al-Dimashqi haitsu qala, sungguh satu ungkapan yang sangat bagus yang diucapkan oleh Imam Al-Hafidh Syamsuddin bin Nasruddin al-Dimashqi mengatakan, haballahu nabiyya mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi raufa. Allah telah utamakan Nabi Muhammad dengan tambahan keutamaan, ya, dan di atas keutamaan wa kana bihi raufa, dan Nabi Muhammad orang sosok yang rauf. Fahya ummuhu wa kada abahu. Nabi Muhammad menghidupkan ibunda dan bapaknya al-imani bihi fadlan latifa, untuk beriman kepada Nabi Muhammad keutamaan yang besar. Fasallim wal qadimu da qadir. Fasallim, maka terimalah itu semua. Maksudnya udah iyain aja. Fal qadiru bidzalika qadir. Zat yang maha mampu untuk itu mampu. Wa in kana al hadis bi dhaif. Walaupun hadis-hadis riwayat itu dhaif. Hadis memang riwayat ini hadis dhaif. Tapi mampu enggak kita kira-kira kalau kita katakan Allah bisa seperti itu? Bisa. Ya. Wa qad kanat Ummu Aiman wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa
وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا يومنا لا إله يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الرؤاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمع عدلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وبكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدة السوفي والحمد لله في البحر والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائي.